Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 kali ini yang akan membahas mengenai prosedur dan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi mutu. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama, ialah konsep monitoring dan evaluasi mutu. Secara sederhana, monitoring itu ialah kegiatan memantau yang dilakukan saat proses kerja sedang berjalan. Tujuannya ialah untuk melihat apakah semua rencana sudah dilakukan dengan benar setiap harinya. Sementara itu, evaluasi ialah kegiatan menilai yang biasanya dilakukan di akhir periode, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah target yang kita buat di awal sudah tercapai atau belum. Jadi, konsep utamanya ialah monitoring memastikan prosesnya benar, sedangkan evaluasi memastikan hasilnya benar. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua, ialah menyusun monitoring dan evaluasi mutu. Nah, tahap penyusunan ini ialah tentang bagaimana kita membuat alat ukur yang adil. Langkah pertamanya ialah menentukan indikator, yaitu hal-hal spesifik yang menandakan bahwa mutu kita itu bagus. Setelah indikatornya jelas, kita mulai menyusun instrumen atau alat pengambilan data. Instrumen ini bisa berupa lembar observasi, daftar pertanyaan wawancara, ataupun kuesioner. Penting bagi kita untuk memastikan instrumen ini tidak ribet dan mudah diisi, namun tetap bisa menangkap data yang jujur. Sebelum instrumen benar-benar dipakai secara luas, biasanya kita melakukan uji coba kecil dulu untuk memastikan pertanyaan atau poin yang kita buat tidak membuat orang bingung atau salah paham. Baik, dan yang terakhir ialah menganalisis hasil monef mutu. Menganalisis hasil bukanlah sekedar menumpuk angka atau dokumen di atas meja, melainkan mencari makna di balik data tersebut. Pertama, kita kumpulkan semua data dari instrumen tadi, lalu kita bandingkan dengan standar atau target awal yang kita inginkan. Di sini kita akan melihat adanya gap atau kesenjangan. Misalnya, kita ingin tingkat kepuasan pelanggan 90%, tapi kenyataannya hanya 70%. Langkah selanjutnya yang paling penting ialah mencari tahu kenapa target itu tidak tercapai. Apakah karena kurang orang, alatnya rusak, atau prosedurnya yang terlalu berbelit. Hasil akhir dari analisis ini ialah sebuah laporan rekomendasi yang berisi langkah nyata untuk memperbaiki kekurangan tersebut agar mutu kita terus naik kelas. Baik, hanya itu yang dapat kami paparkan mengenai prosedur dan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi mutu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.